Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan menaikkan syafaat malam di hari ini. Sebelumnya, saya mau mengajak kita merenungkan sebuah tema tentang bangga atau sombong. Ibu Bapak, Saudara-saudari, bangga dan sombong, perbedaannya itu begitu tipis, kecil sekali. Dan kalau kita berhadapan dengan seseorang yang sedang menceritakan keberhasilannya, mungkin kita bisa menilai orang ini sombong atau sedang bangga dengan dirinya, dengan keberhasilannya. Kita lebih mudah memang menilai orang lain dibandingkan menilai diri kita sendiri. Oleh karena itu, mari di malam ini kita mencoba untuk melihat diri kita dan mencoba untuk memperbaiki diri kita jika kita termasuk orang-orang yang sombong. Dan biarlah kiranya kita menjadi orang-orang yang sanggup untuk berbangga dengan diri kita sendiri. Nah, apa yang menjadi perbedaannya? Pertama, tentang motivasi. Orang-orang yang bangga dengan dirinya sendiri adalah orang-orang yang punya motivasi untuk melakukan apa yang terbaik, berusaha untuk belajar, meningkatkan diri untuk mengeluarkan apa yang terbaik dari dirinya. Tapi orang-orang yang sombong, maka motivasinya adalah untuk menjatuhkan orang lain, untuk mengalahkan orang lain, untuk mendominasi orang lain. Motivasinya adalah untuk bisa tampil tinggi di hadapan orang-orang yang ia coba kalahkan. Nah, lalu sikapnya. Sikapnya orang-orang yang bangga dengan dirinya sendiri adalah orang-orang yang bisa bersyukur dan memuji orang-orang lain yang juga berhasil. Atau bahkan orang-orang yang jauh lebih berhasil atau bahkan orang-orang yang punya keberhasilan yang biasa saja. Dia akan bisa bersyukur, ikut senang dengan orang-orang yang berhasil. Tapi orang-orang yang sombong adalah orang-orang yang tidak suka kalau orang lain berhasil, dipuji-puji atau dihormati oleh orang-orang lain. Orang yang sombong akan berusaha kemudian membuat agar kelebihan atau keberhasilan orang yang ada itu dijatuhkan atau dikalahkan. Nah, lalu hal yang ketiga, yaitu dari hasil. Orang-orang yang bangga dengan dirinya ketika dia berhasil melakukan sesuatu, dia sukses, maka dia akan ingat ada orang-orang lain yang telah menolong dia untuk mencapai keberhasilan atau kesuksesannya. Orang-orang yang bangga dengan dirinya adalah orang-orang yang bahkan bersyukur, sujud menyembah Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberinya kesempatan. Sementara orang-orang yang sombong ketika memperoleh keberhasilan, maka akan menganggap bahwa dirinya lah yang menjadi pemeran utama di dalam segala sesuatunya. Dirinya lah orang-orang yang memang membuat keberhasilan itu menjadi nyata. Dia tidak akan menghargai bantuan dan pertolongan orang yang pernah diberikan kepadanya. Dia juga tidak akan kemudian mengingat Tuhan dan mengucap syukur. Mungkin orang sombong akan bisa mengatakan di depan orang lain, "Wah, Tuhan itu baik, makanya saya berhasil." Namun, hal itu hanya terucap di mulut. Sementara di dalam hatinya, dirinya tahu bahwa sebenarnya dirinya lah yang telah berhasil membuat pencapaian itu, dan kemudian tidak terlalu menganggap bahwa Tuhan menjadi sumber keberhasilannya. Nah, itu Ibu Bapak sekalian, perbedaan tipis antara sombong dengan bangga. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang berbangga dengan diri kita dan bahkan menjadi orang yang rendah hati. Firman Tuhan dari dalam Mazmur 22 ayatnya yang ke-27 mengatakan, "Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-puji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya." Semoga kita menjadi orang-orang yang rendah hati di dalam kehidupan kita dan senantiasa mengingat Tuhan yang telah melakukan berbagai perkara besar dalam hidup kita
dan juga mengapresiasi orang-orang di sekitar kita yang telah menolong dan membantu kita melakukan banyak hal dalam kehidupan ini. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang di malam hari ini Tuhan ke hadapan hadirat-Mu. Tuhan, ajar kami menjadi orang-orang yang rendah hati. Ketika ada sebuah keberhasilan yang kami capai, biarlah itu cukup membuat kami bangga, tapi kami tak terjebak dalam kesombongan. Tuhan, ajar kami juga untuk bersyukur atas keberhasilan orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Dan bahkan mengingat Engkau dalam semua hal yang kami lakukan. Tuhan, saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu, membawa doa syafaat kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan berbagai sakit yang sedang dihadapi. Baik karena COVID-19 maupun sakit karena berbagai hal yang lainnya. Kami berdoa untuk keluarga maupun juga teman dan sahabat yang mendampingi mereka. Kiranya Tuhan memberikan juga pengharapan dan kekuatan. Juga untuk Pak Hendy Wijaya dalam perawatannya karena sakit demam berdarah, Tuhan pulihkan ia, Tuhan sembuhkan. Biarlah memperoleh kiranya kekuatan yang terbaik dari Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk suasana pandemi ini, kiranya Kau berkati setiap pemerintah dalam mengambil kebijakan. Juga Tuhan Kau sertai kiranya setiap upaya-upaya yang dilakukan dalam proses vaksinasi. Lindungilah para tenaga medis di dalam pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan, kami juga datang ke hadapan hadirat-Mu, membawa setiap anak-anak kami dalam studi mereka, di dalam semua hal yang dilakukan secara online maupun juga pelajaran-pelajaran mereka. Kiranya setiap anak-anak dapat terus bertumbuh di dalam pengetahuan mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk kaum lansia di dalam situasi pandemi, kiranya juga dapat terjaga di dalam semua kesehatan mereka. Kami berdoa untuk berbagai pergumulan-pergumulan dalam pekerjaan atau usaha yang kami tekuni. Terkadang tak mudah dan ada banyak hal yang mesti dipikirkan ulang atau juga mungkin pekerjaan baru atau usaha baru yang harus dijalani. Engkau memberikan hikmat. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk berbagai situasi menjelang liburan Lebaran di negara kami Tuhan. Biarlah kiranya setiap situasi dapat dijalani dengan baik, ketika protokol kesehatan dapat ditegakkan, dan juga kiranya di dalam kewaspadaan setiap orang dapat melakukan upaya yang terbaik. Tuhan, kami berdoa biarlah kiranya toleransi dalam kehidupan kerukunan antar umat beragama dapat terus terjadi dalam kehidupan kami sebagai Indonesia. Tuhan berkatilah kiranya gereja-Mu dimanapun berada, agar gereja-Mu senantiasa melakukan setiap pelayanan-pelayanan yang terbaik. Kau berkati setiap tim-tim digital dimanapun berada. Tuhan, ini doa kami menaikkan syafaat kami, karena kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau mendengar doa kami dan menjawabnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kiranya kita dapat terus menjalankan kehidupan kita dengan pertolongan Tuhan dan memperoleh banyak hal yang menjadi baik adanya. Selamat malam, salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.